Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, asik. Ya, teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Kalian hari ini belajar tentang apa? Hari ini kalian belajar tentang kepastian tim manajemen tim. Waduh, keren banget. Kemarin belajar tentang bagaimana kita ngebangun SDM. Sekarang manajemennya, manajemen SDM. Ada ya manajemen SDM ya? Ada dong ya. Manajemen SDM. Ya, teman-teman kalian harus siapin manajemen SDM ini benar-benar sesuai tatanan perusahaan kalian, usaha kalian. Jadi yang punya manajemen SDM itu tidak hanya perusahaan korporat. Jadi UMKM pun harus mulai sadar. Harus tuh kita punya kesadaran manajemennya mulai diperbaiki lagi. Mulai manajemen administrasi, keuangan, bagaimana menggunakan keuangan dalam perusahaan, bagaimana kita menciptakan sebuah konsep dan strategi sehingga mempunyai kekuatan finansial yang hebat. Nah, itu teman-teman, karena kita mau jadi bisnismen, tidak hanya pedagang ya. Jadi kalian harus belajar tentang manajemen SDM sekarang ini ya. Manajemen SDM itu apa aja sih sebenarnya? Teman-teman, begini. Manajemen SDM itu sangat penting, itu kenapa? Yang pertama teman-teman, kalian tuh harus bener-bener punya rule, punya SOP dalam perusahaan kalian. Bagaimana penempatan dan bagaimana caranya kita bikin SOP sesuaikan dengan usaha kalian. Kalian pasti tahu deh, karena kalian kan melaksanakan semua produksi kalian, jualan kalian, ngirim barang kalian, nagih kalian, semuanya kalian. Jadi kalian tahu tuh, mulai dari A sampai Z itu harus ngapain. Nah itu tulis, ya kan? Setelah kamu tulis, baru mulai tuh. Kalau misalkan kamu punya SDM, didelegasikan. Oh kamu tuh bagian ini, urusanmu tuh urusan ini, gitu. Jadi di manajemen, di manage bener-bener si SDM-nya. Kalau kamu ngurusin ini, ya kamu punya KPI untuk ini. Marketing misalnya. Jadi kamu harus punya KPI untuk marketing. Sales misalnya, kamu harus punya KPI untuk sales. Bagaimana cara bikin KPI-nya? Banyak di sana, di luar, di YouTube banyak, bahkan di AI pun sekarang ada loh ilmu KPI. Kalian bisa langsung aja di chat GPT minta KPI untuk usaha A, B, C, D, E, insya Allah ketemu. Nah teman-teman, manajemen SDM ini tidak sesederhana kita memanage SDM atau kita memimpin SDM. Tapi yang namanya SDM punya kepala sendiri, punya pemikiran sendiri, punya gaya sendiri, punya kekuasaan sendiri, punya kenyamanan sendiri, punya habit sendiri, ya kan? Nah, ini yang harus kita merge-kan. Kita merge-kan menjadi satu tujuan. Karena kalian meminta tolong mereka untuk masuk di perusahaan kalian atau mereka bekerja untuk Anda, itu sudah pasti punya tujuan. Tujuannya apa? Memajukan usaha. Tujuannya apa? Melaksanakan misi. Karena tujuannya, visinya perusahaan udah jelas, itu visinya ya. Visinya satu, misinya banyak, ya kan? Visi ini tujuan atau goals perusahaan atau produknya Anda. Misi ini untuk bagaimana mengarah kepada tujuannya. Bagaimana caranya saya untuk mendapatkan si visi ini, si tujuan saya ini, dari misi-misi ini. Nah itu pastikan karyawan kalian tahu semuanya. Kalau enggak bahaya, ya kan? Itu yang harus mereka pahami, sehingga kalian harus memberikan informasi kepada mereka secara gamblang tentang visi misi perusahaan kalian. Yang ketiga, jadi teman-teman, setelah SDM itu kalian sudah boleh manage ya, ini loh tugas-tugasnya kalian, job desk-nya ini, ya kan, kerjaan ini, tujuannya ini, misinya ini yang harus kalian kerjakan. Kemudian kalian mulai manage mereka. Manage mereka itu ada beberapa hal. Contoh salah satunya, mulai dari benefitnya si karyawan, gajinya, ya perhatiannya, sehingga karyawan itu merasa kayak keluarga sendiri di perusahaan. Jadi kasih perhatian lebih, tapi lebihnya jangan terlalu banyak, jangan terlalu over ya. Yang terlalu over itu yang berhubungan dengan kata-kata terlalu itu ujung-ujungnya nggak enak aja pokoknya ya. Jadi teman-teman, itu yang mesti kalian lakukan untuk SDM-nya kalian. Jadi di manage benar-benar. Cara memanagenya tidak hanya kamu kasih gaji yang besar terus tiba-tiba dia nggak akan
dia pasti akan loyal. Tidak seperti itu. Orang menjadi loyal kepada kita itu kadang-kadang cukup butuh perhatian aja. Uang bisa nomor sekian kalau dia sudah nyaman. Pastikan dia nyaman kepada Anda, dia nyaman kepada perusahaannya, dan dia nyaman saat dia bekerja. Itu kuncinya. Ya, simpel kan? Sederhana kan? Nah, kalau kalian pengen tahu lebih dalam lagi tentang materi ini, kalian nanti harus ikut bootcamp. Kemudian kalian ikut seminar-seminarnya, walaupun online, siapin waktunya. Ikutan di sana, pastikan kalian juga ikut workshopnya supaya kalian bisa mendapatkan ilmunya lebih besar lagi. Karena di sana kalian bisa langsung terjun, langsung praktek, langsung diskusi langsung dengan para coach. Oke, teman-teman, siapkan diri kalian dan pastikan SDM kalian termaintain dengan baik. Pakailah manajemen SDM yang baik sesuai dengan perusahaan kalian. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat kalian dan usaha kalian makin maju, makin melesat, meroket omsetnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya.